anak Miss, selamat pagi semuanya. Nah, gimana kabarnya hari ini nak? Semoga kita semua sehat ya. Oke, hari ini kembali lagi bersama dengan Miss Risa. Nah, kali ini kita akan belajar dengan pelajaran IPA dengan materi organ gerak hewan dan manusia. Oke, kita tahu bahwa salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Nah, kira-kira bergerak itu apa ya, Miss? Oke, bergerak itu adalah berpindah tempat atau berubah posisi. Itulah dia pengertian dari gerak. Kemudian, alat gerak hewan dan manusia itu memiliki kesamaan. Apa aja ya Miss kesamaannya itu? Oke, akan Miss jelaskan. Kesamaannya yang pertama adalah alat gerak pasif yang berupa tulang. Nah, yang kedua adalah alat gerak aktif yang berupa otot. Itulah dia kesamaan antara alat gerak hewan dan manusia. Tahukah kalian mengapa tulang termasuk ke dalam alat gerak pasif? Kenapa ya Miss? Oke, akan Miss jelaskan. Tulang termasuk ke dalam alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Sedangkan otot termasuk ke dalam gerak aktif karena otot memiliki senyawa kimia yang membuat tulang-tulang tersebut menjadi bergerak. Nah, jadi tulang dan otot itu saling bekerja sama untuk membuat hewan dan manusia dapat bergerak dan melakukan aktivitasnya sehari-hari. Oke, pada video Miss kali ini, Miss akan menjelaskan mengenai organ gerak pada hewan. Nah, kita tahu bahwa hewan itu terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah hewan vertebrata. Nah, yang kedua adalah hewan invertebrata. Nah, kira-kira apa ya Miss hewan vertebrata dan invertebrata itu? Oke, hewan vertebrata itu adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Sedangkan hewan invertebrata itu adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Oke, kalian bisa mengamati kedua gambar di sebelah kanan dan sebelah kiri Miss. Lihat, ada gambar di sebelah kanan Miss ini adalah gambar kelinci. Sedangkan gambar di sebelah kiri Miss ini adalah gambar gajah. Nah, kita tahu bahwa kedua hewan tersebut adalah termasuk ke dalam hewan vertebrata karena mereka memiliki tulang belakang. Nah, coba kita amati alat gerak pada kelinci dan gajah. Nah, kita tahu bahwa kedua hewan ini itu alat geraknya berupa kaki. Tetapi cara bergerak mereka berdua itu berbeda. Kalau pada kelinci bergerak menggunakan kakinya untuk melompat. Sedangkan pada gajah menggunakan kakinya untuk berjalan. Itulah dia perbedaannya. Kemudian kalian bisa lihat lagi pada kedua gambar di samping kanan dan samping kiri Miss. Itu adalah gambar burung elang. Nah, sedangkan ini adalah ikan. Kalau burung elang alat geraknya itu berupa sayap dengan cara terbang. Sedangkan ikan alat geraknya berupa sirip dengan cara berenang. Nah, kalian bisa tahu kan perbedaannya? Selanjutnya lagi, kalian bisa lihat pada gambar di sebelah kanan dan di sebelah kiri Miss, itu adalah ular dan kadal. Nah, kedua hewan ini itu adalah termasuk ke dalam hewan kelompok vertebrata yang melata. Nah, kira-kira melata itu apa ya Miss? Oke, melata itu adalah hewan yang bergerak dengan cara menempelkan perutnya ke tanah. Nah, kalian bisa lihat ya, mereka berdua bergerak dengan cara menempelkan perutnya ke tanah. Oke, itulah dia contoh-contoh pada hewan vertebrata. Sekarang kita masuk ke dalam contoh hewan invertebrata. Nah, tadi hewan invertebrata itu apa? Ayo, hewan invertebrata itu adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Kalian bisa lihat gambar di sebelah kanan Miss ini adalah gambar belalang. Nah, belalang ini bergerak dengan menggunakan kakinya.
Sedangkan di sebelah kiri Miss adalah gambar kupu-kupu. Kupu-kupu bergerak dengan menggunakan sayapnya, itu dengan cara terbang. Nah, selain kupu-kupu juga ada loh, yaitu ada lalat, nyamuk, dan lebah. Kemudian kalian bisa lihat lagi gambar di sebelah kanan dan sebelah kiri Miss, ada gambar cacing dan gambar siput. Nah, kedua hewan tersebut dia bergerak dengan cara menempelkan perutnya ke dalam tanah. Itu termasuk ke dalam hewan invertebrata. Nah, ternyata kalian tahu nggak, selain bergerak menggunakan kaki, sayap, dan juga perut, ternyata juga ada hewan invertebrata yang bergerak dengan menggunakan tentakel loh. Nah, kira-kira apa ya Miss tentakel itu? Oke, akan Miss jelaskan. Tentakel itu adalah organ yang bentuknya memanjang dan bersifat fleksibel. Itulah dia yang dikatakan dengan tentakel. Nah, kira-kira apa aja ya Miss contoh hewan yang bergerak menggunakan tentakel? Oke, contoh hewan yang bergerak menggunakan tentakel itu ada yang pertama cumi-cumi, yang kedua ada anemon laut, dan yang ketiga adalah ubur-ubur. Nah, itulah dia contoh dari hewan invertebrata. Oke, itulah dia penjelasan dari Miss mengenai organ gerak hewan invertebrata dan vertebrata. Nah, sekarang tugas anak-anak Miss di rumah, kalian harus menyebutkan 5 contoh hewan vertebrata dan 5 contoh hewan invertebrata. Dan masing-masing dari hewan tersebut kalian sebutkan alat geraknya apa dan bagaimana cara bergeraknya ya. Oke, Miss tunggu videonya. Assalamualaikum Miss. Hewan vertebrata, kelinci, alat geraknya kaki, cara bergeraknya melompat. Gajah, alat geraknya kaki, cara bergeraknya berjalan. Kucing, alat geraknya kaki, cara geraknya berjalan. Burung, alat geraknya sayap, cara bergeraknya terbang. Ikan, alat geraknya sirip, cara bergeraknya berenang. Contoh hewan invertebrata: belalang, alat geraknya kaki. Contoh cara bergeraknya melompat. Kupu-kupu, alat geraknya sayap, cara bergeraknya terbang. Lalat, alat geraknya sayap, cara bergeraknya terbang. Nyamuk, alat geraknya sayap, cara bergeraknya terbang. Lebah, alat geraknya sayap, cara bergeraknya terbang. Baik-baik Miss. Oke anak-anak Miss, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anak Miss semuanya paham dan bermanfaat buat kita semua. Sampai ketemu di pelajaran selanjutnya. Selamat pagi anak-anak Miss.